Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, di kesempatan video kali ini masih sama ya, yaitu di satu tema di tanaman di perkarangan belakang rumah. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu tentang pemupukan POC ya, pembuatan pupuk POC dan juga eh, tanam kacang panjang teman-teman ya di lahan sesempit ini. Oke, di video kemarin itu ada yang berkomentar tentang tanamannya itu saja, apalagi malah secuil. Oke, jadi gini teman-teman ya, memang ini skala hobi bukan skala besar teman-teman ya, dan lahannya itu tidak luas, memang adanya segini ya saya tanam segini, dan tanamannya daun bawang, sawi, dan juga kangkung, ada cabai pun tidak banyak. Oke, kenapa saya menanam itu, karena saya memang hobinya menanam daun bawang, saya juga menanam sayur-sayuran, bahkan menanam cabai itu sebagai riset bila ada pertanyaan teman-teman ya. Oke, langsung saja ya, simak saja ini videonya teman-teman. Jadi untuk tanaman kacang panjang saya tumbang sari, di pinggirnya saja saya tanam di sela-sela daun bawang ya. Oke, dan juga nanti akan saya bahas yaitu tentang tanaman orok-orok. Jadi tanaman orok-orok ini banyak ya yang tidak tahu, bahkan ya memang tidak 100%, banyak yang tidak tahu ya, hanya 99% saja yang tidak tahu ya. Jadi tanaman orok-orok ini sebenarnya itu adalah pembena tanah. Kalau di negara lain ya, seperti negara Jepang, Korea, bahkan Taiwan, itu digunakan teman-teman di skala besar untuk pertaniannya. Nah, jadi kenapa di sana itu eh, menanam apapun mudah ya, hasilnya pun sangat luar biasa ya, karena di sana sistemnya organik ya, sudah sukses menerapkan sistem organik. Kalau di Indonesia ini kan untuk pertaniannya kebanyakan ya teman-teman. Oke, ini adalah contohnya ya, saya kasih dulu contohnya tanaman orok-orok seperti itu. Oke, lanjut lagi ke pokok pembahasan. Kenapa di Indonesia masih mengacu ke kimia, karena sudah petaninya sudah ketergantungan teman-teman ya, ketergantungan pada apapun serba instan itu teman-teman. Kalau kita sebenarnya untuk pembuatan pupuk POC, pembuatan pupuk organik maupun padat maupun cair, itu sebenarnya untuk tanaman itu sama seperti kimia teman, setara ya. Memang untuk saat ini pertanian organik apapun itu ditutup-tutupi teman-teman ya, tidak pernah maju ya, karena memang kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran petani-petani kita itu ya. Sebenarnya kalau kita menerapkan seperti organik ya memang luar biasa ya. Contohnya saya juga menerapkan seorganik itu ada di perkarangan, memang tidak luas ya teman-teman ya, tidak luas, tapi hasilnya juga bagus, tidak kalah dengan kimia. Oke, untuk sisanya ini untuk tanaman kacang panjang ini nanti akan saya tanam di perkarangan 10 kali 5 meter. Jadi untuk tanaman kacang panjangnya ini sudah berkecambah ya teman-teman ya, seperti di video awal tadi ya, sudah kelihatan kecambahnya ya. Jadi itu cara tanam kacang panjang agar tumbuh subur ya. Cepat tumbuhnya ya kita harus menanam yang tua, apalagi yang sudah tumbuh kecambahnya. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya. Jadi ini tanaman daun bawang, memang hobinya menanam daun bawang dan suka sekali dengan daun bawang teman-teman ya. Tuh. Ini untuk dibikin sop, dibikin gorengan itu sangat luar biasa ya. Gandengannya ya daun bawang ini dan kucai. Kalau di negara lain ini disebutnya kucai teman-teman ya. Oke, ini daun bawang dunia tani ada yang hama satu ya, tapi tidak masalah, tidak usah pusing untuk masalah hama kalau tidak banyak teman-teman ya. Ini adalah bukti kalau organik ya, tanaman kita sehat dan aman untuk dikonsumsi ya, karena adanya hama seperti ini, ulat tuh. Oke, jadi kita buang saja yang terkena, yang dimakan ulat tadi teman-teman ya, tapi jangan dibuang, kita simpan saja di dekat tumbuhannya, nanti juga jadi pupuk sendiri. Oke, ini kenapa kok daun bawang ini, bagi teman-teman ya yang hobi menanam daun bawang ya, kenapa daun bawangnya sering mengalami pucuknya itu menguning
ataupun kering ya teman-teman ya. Banyak faktornya. Jadi gini teman-teman, yang satu ini tanaman dua ini ya, bukan satu teman, dua batang ini, kenapa kok daunnya itu menguning? Disebabkan karena apa? Karena ya ini kan dekat pupuk POC teman-teman ya, yang saya bikin itu biasanya kalau hujan airnya itu keluar teman-teman dari tampungan pupuk ini. Nah, disebabkan karena kelembapannya tidak stabil, bisa ya, seperti yang saya bilang ya teman-teman ya. Tuh, hanya dua ini yang mengalami kering dan menguning daunnya teman-teman, lainnya aman ya, bisa dilihat aman tuh. Nah, ini umur 1 bulan teman-teman daun bawang ya. Oke, seperti ini. Dan juga untuk tanaman kangkung ini baru berumur kurang lebih 2 minggu teman-teman. Tuh, setelah tanam. Jadi dari biji itu ya, saya tanam sampai sekarang sudah hampir 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu teman-teman. Ini 3 kali pemupukan dengan pupuk POC. Sawinya bisa dilihat ya, sangat gemoy-gemoy. Nah, ini sebenarnya sudah waktunya panen, cuman tidak saya panen teman-teman ya. Saya tidak petik, biarkan dulu. Ini masih bisa melebar daunnya ya. Ini baru setelapak tangan. Nah, bisa dilihat baru setelapak tangan. Nanti ini bisa lebar lagi teman-teman. Kalau kita sering menggunakan organik. Kalau yang ini beda teman-teman, karena penanamannya tidak bareng ya dengan yang dua tadi. Tuh. Nah. Oke, jadi untuk aktivitasnya saya akan cabut rumput teman-teman. Jadi tidak petik daun bawang, tidak petik cabai, kita cabut rumput untuk pembuatan pupuk POC. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, untuk pembahasan tentang pupuk POC dan juga untuk tanaman orok-orok. Oke, yang kedua ini adalah bukan tanaman ya. Yang kedua ini adalah pemupukan tentang POC. Jadi teman-teman ya, kenapa saya sering membuat pupuk itu dengan pupuk cair? Alasannya kenapa? Yang pertama mudah diserap tanaman ya. Yang kedua simple. Oke. Jadi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita bikin pupuk organik padat POP ya, itu memakan waktu 1-3 bulan. Karena mengalami dekomposisi seperti kompos dulu. Kalau menggunakan pupuk POC ya, pupuk organik cair, itu cukup 3 minggu 1 bulan kurang itu sudah bisa dipakai teman-teman ya. Nah, tapi kan baunya sangat bau Pak, kalau kita bikin pupuk dari daun-daun, dari ranting, dari akar. Jadi gini teman-teman, untuk menghilangkan baunya itu sangat mudah sekali. Kalau teman-teman bisa menggunakan abu bakaran kayu, itu bisa membuat pupuk itu tidak bau ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi itu saya cabut rumput yang baru tumbuh. Karena apa? Tumbuhan gulma itu yang baru tumbuh itu tinggi ZPT-nya teman-teman ya. Lihat perangsang tumbuh itu sangat tinggi sekali. Kenapa saya sering cabut yang baru tumbuh, saya bikin pupuk ya, seperti itu alasannya. Oke, dari sini paham ya. Karena rumput itu dimanapun subur teman-teman. Kalau teman-teman tanam pasti tidak akan hidup. Tapi kalau tumbuh sendiri di lokasinya itu hidup. Itu kenapa? Karena habitatnya ada di situ teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas. Dari banyak sekali yang saya bahas tentang pupuk POC, tentang daun bawang, sawi maupun kangkung ya, dan tanaman yang ada di pekarangan belakang rumah, hanya secuil katanya teman-teman ya. Oke, untuk di video selanjutnya akan saya bahas lagi ya untuk penanaman kacang panjang. Nanti di lahan 10 kali 5 meter. Dan tanaman jagungnya seperti apa ya, umur sudah 3 bulan, bukan 3 bulan ya, 1 bulan teman-teman, baru 1 bulan lebih, baru lebih 1 hari teman-teman. Oke, jadi ini untuk tanaman orok-orok, kita kembali lagi ke pokok pembahasan, yaitu yang terakhir, tanaman orok-orok. Nah, kenapa tanaman orok-orok ini saya budidayakan, saya bikin itu pembenah tanah. Jadi pembenah tanah itu kita tidak perlu bikin katalis, bikin yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Itu buang-buang waktu saja ya. Kita cukup tanam saja tanaman seperti ini.
Nah, tanaman seperti ini teman-teman ya, bisa lihat ya. Saya kasih saya dekatkan lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kenapa ini bisa disebut pembenah tanah? Yang pertama, ini adalah tumbuhan yang paling tinggi menyerap unsur hara nitrogen. Bisa dilihat ya bintilnya. Nah, inilah tempat nitrogennya. Nah, tanamannya seperti ini fisiknya teman-teman. Bisa dilihat ya, seperti kacang tanah ya. Padahal ini adalah oro-oro. Itu. Oke, kalau di negara lain ini masih digunakan teman-teman. Kalau di Indonesia ini mungkin sudah dilupakan petani sekarang ya. Kalau petani zaman dulu ya, orang tua zaman dulu pasti tahu ini tanaman oro-oro ini. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Dan terutama bagi warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan ya. Tidak masalah teman-teman, secuil pun tidak masalah ya. Seperti ini ya, dinyatani hanya tanam daun bawang, sawi, kangkung ya. Bahkan sekarang sudah tanam kacang panjang, dan kemarin itu saya tanam ya, adalah semai bibit sawi. Nah, seperti ini pupuknya teman-teman ya. Fisiknya seperti ini ya. Ini sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun ini saya taruh sini. Sudah berapa generasi daun bawang itu tetap aja seperti ini teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Untuk busanya itu menandakan kalau organisme itu kaya di situ teman-teman. Dan ini hasilnya tadi saya campurkan di sini lagi, saya tambah lagi, saya aduk lagi teman-teman. Nah, jadi tidak masalah teman, meskipun ada tanahnya sedikit itu tidak masalah, itu menambah organisme lokal yang baik. Tuh. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya di lahan 10 kali 5 meter ya teman-teman ya. Oke, walau topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.